Pak Zainul, benarkah sebetulnya pertemuan Caimin dengan Pak Prabowo semalam itu untuk meminta izin atau apalah istilahnya ya, restukah supaya dari PKB itu bisa menghadirkan lawan tanding RK di Jakarta? Tidak sampai sejauh itu Mbak Sita. Jadi Mbak Zilvia ya, tidak sampai sejauh itu karena pembicaraan kita itu lebih ke makro politik ya. Kerjasama PKB dengan Gerindra itu dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya substantif. Kalau yang sifatnya opsional dan lebih rigid di pilkada tentu itu tidak menjadi materi pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo. Itu nanti urusannya dengan teman-teman di level des pilkada. Nah, tapi prinsipnya bahwa eh, terkait dengan pilkada, PKB pasti akan melihat potensi kemenangan kandidat itu seberapa. Tapi sebelum itu, sebelum soal elektabilitas yang tadi disampaikan oleh Bang Burhan, yang lebih penting lagi adalah bisa berangkat atau enggak, kendaraan politiknya cukup ataukah tidak, kan gitu. PKB contoh misalnya di DKI, misalnya ini contoh saja ya, kursi PKB hanya 10, nggak mungkin PKB bisa berlayar sendiri, butuh koalisi dengan partai yang lain. Nah, dalam konteks ini tentu PKB akan melihat dinamika dari partai-partai yang lain, dinamika dari kandidat yang lain, apakah mereka mendapatkan dukungan yang cukup untuk bisa berlayar. Ketika kemudian ada satu kandidat yang potensi berlayarnya kecil, kan tidak mungkin PKB kemudian mempertahankan pada posisi satu kandidat saja. Walaupun kita 10 kursi, tapi PKB kan tentu tetap ingin ikut pilkada. Nggak mungkin dong kemudian PKB absen dalam pilkada hanya gara-gara mempertahankan satu kandidat yang potensi untuk berlayarnya itu kecil, kan gitu. Saya tidak perlu, ini contoh saja misalnya. Akan beda misalnya kemudian di daerah-daerah lain. Jawa Timur misalnya, PKB punya kursi yang cukup untuk berangkat sendiri. Di Jawa Tengah kursi kita cukup signifikan. Oke, Tentu cara kita memperlakukan pilkada, cara kita oke. untuk melihat kandidat akan sangat Kalau dinamis. Saya begitu Pak setuju Zainul, dengan apakah itu artinya sebetulnya. sekarang kan RK sudah cukup nih diusung beberapa partai lewat Koalisi Indonesia Maju? Karena RK sudah punya tiket, apakah dari PKB juga akan bergabung untuk mengusung RK di Jakarta? Kalau sampai hari ini hasil penjaringan PKB terkait dengan Pilkada DKI yang dilakukan oleh DPW PKB DKI kan yang teratas Mas Anies Baswedan ya hari ini, dan itu sampai sekarang proses pematangan itu masih di level DPW. Di DPP PKB karena hasil penjaringan belum dikirim ke kita secara formal, tentu kita belum bisa mengambil langkah-langkah. Itulah Masih kenapa belum di goyah ke tahapan-tahapan RK? pilkada ya. Masih belum goyah ke RK? Masih belum ada yang goyah karena memang kita belum mengambil sikap. Karena apa? Karena proses penjaringan Pak Anies itu masih di level tahap 1 dalam tahapan pilkada kita. Kan kita itu ada penjaringan, nanti ada UKK, baru kemudian ada penetapan, kan begitu. Ini baru di level penjaringan. Kalau sudah level serius nanti di UKK, diuji kelayakan dan kompetensi. Nah, sekarang Mas Anies pun sampai hari ini belum pada level UKK, kan gitu. Jadi kita belum bisa mengambil sikap karena dinamika yang ada masih harus kita lihat ke depan sampai Belum dengan bisa mengambil tanggal sikap, 20. apakah karena juga masih membuka, membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk berkoalisi di Jakarta, Pak Zainul? Kita buka semua komunikasi. Dengan PDI kita buka komunikasi. Dengan PSI, Mas Kaisang kemarin waktu berkunjung ke DPP PKB juga kita buka komunikasi. Dengan Perindo, dengan Golkar, Bang Idrus, dan saya kira teman-teman yang lain juga kita masih terus buka komunikasi. Nggak ada yang kita tutup komunikasinya. Semuanya masih berlangsung sangat terbuka, cair, dan nanti pasti pada waktunya kita akan memutuskan gitu. Oke. Mas Burhan, kalau kita tanya ke perwakilan dari PKB atau bahkan PKS sekarang mungkin belum mau sepenuhnya jujur ya soal bagaimana sebetulnya peta politik hari ini untuk Jakarta. Tapi kalau yang dari Anda analisa, Mas Burhan, apakah sebetulnya komunikasi itu, politik, bandul politik itu memang masih sangat dinamis atau sekarang sudah mulai terlihat polanya seperti apa dan ini akan mengerucut betul-betul ke Kim Plus dan akan terjadi kota kosong di Jakarta? Ya, kemungkinan itu besar ya. Tadi nama S yang disebut sebagai calon pendamping RK
itu SS yang mengarah kepada PKS. Ya. Ahmad Sahroni itu, Bang Idrus, itu AS, bukan S. Jadi yang jelas kemungkinan besar memang Suswono, ya, nama yang akan disandingkan dengan RK. Dan memang PKS menjadi sangat krusial perannya. Satu, karena basis konstituen PKS itu overlap dengan Anies. Jadi kalaupun toh Anies dapat tiket, kalau PKS bisa diajak mendukung RK, itu pukulan telak buat Anies. Jadi sebenarnya RK atau partai-partai pendukungnya nggak perlu khawatir. Jadi kalaupun toh Anies maju, saya kira dengan dukungan PKS berat buat Anies untuk menang. Tapi jangan dikalahkan sebelum dia berlaga. Itu poin saya begitu. Yang kedua, peran PKB itu menurut saya lebih krusial karena kalau misalnya PKB tidak mendukung Anies, maka kemungkinan terjadinya kotak kosong besar, karena hanya PDI Perjuangan saja satu-satunya partai yang tersisa, dan itu pun tidak cukup kursinya. Jadi peran PKB di sini adalah krusial dalam rangka apakah jadi atau tidak kotak kosong itu berlangsung. Kalau PKB ikut PDI Perjuangan, kemungkinan besar kita punya 2 calon. Tapi kalau PKB bergeser ke koalisi Kim Plus, maka kemungkinan kita hanya menghadapi 1 calon, ya, di kotak suara. Nah itu. Nah yang terakhir, karena potensi kotak kosong itu besar, Zilvia, menurut saya harus ada terobosan khusus dari PKS dan PDI Perjuangan. Dan ada komitmen dari Anies. Saya termasuk menyalahkan dia, kenapa dia tidak mempersiapkan jalur perseorangan. Ya. Tetapi karena sudah berlangsung proses tahapan perseorangan, ada cara yang harus dilakukan Anies, yaitu masuk partai. Jadi jangan mau enaknya saja mendapatkan dukungan dari partai tanpa berkeringat ke dalam. Dan itu satu-satunya cara buat Anies untuk mengunci dukungan partai di Jakarta agar bisa berlaga. Entah ke PKS, dan ini saran dari Ahmad Khairuddin, Ketua DPW PKS. Kalau Anies masuk ke PKS, kemungkinan PKS akan mempertimbangkan untuk mendukung Anies. Tinggal mencari wakilnya. Nah, wakilnya mungkin tidak harus Sohibul Iman. Kalau misalnya Anies masuk sebagai kader PKS, wakilnya bisa dari PDI Perjuangan. Atau yang kedua, paketnya tetap Anies Sohibul Iman, tetapi PDI Perjuangan mengorbankan diri untuk mendukung pasangan ini, meskipun tidak mendapatkan jatah baik sebagai cagup atau cawagup. Nah, dengan cara seperti ini, demokrasi lokal kita akan terjaga. Minimal masyarakat kita tidak disodori kotak kosong, Bang Idrus. Karena prinsip demokrasi itu manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kotak seng. Nah ini harus langsung ditanggapi itu. Jadi gini, Pak Kiai, jadi dukun politik pertama masalah elektabilitas. Saya mungkin kita beda melihat di sini. Kalau Mas Anies mendapatkan elektabilitas lebih tinggi itu wajar. Ya, Mas Anies itu adalah mantan calon presiden, kemudian juga mantan gubernur DKI Jakarta. Itu elektabilitasnya sekarang ya sekitar 30-an, 29 dan lain-lain. Tidak lebih dari itu. Sementara RK itu belum apa-apa sudah ada 10 lebih. Artinya adalah bahwa memang RK ini sebagai kader Golkar terbaik itu sellable, memiliki nilai jual tinggi. Belum dijual saja sudah dibeli. Nah, sehingga dengan demikian maka kita punya keyakinan dengan melepas RK di DKI Jakarta itu adalah kompetitif, dan kita punya keyakinan kalau hanya sekedar kemampuan dan tentang bagaimana prestasi-prestasi politik yang ada di Jawa Barat, saya kira itu cukup menjadi modal untuk mengalahkan siapapun di DKI Jakarta. Itu argumen soal elektabilitas. Nah, kemudian, soal kota kosong. Kemudian yang kedua begini Mbak Silvi, bahwa siapapun yang mau masuk di dalam kompetisi pilkada, ini semua partai mau menang. Pilihan-pilihan politik, kalkulasi-kalkulasi yang didukung itu mau menang, tidak ada di antara partai yang mendukung dan itu sudah kalah. Nah, dengan hitung-hitungan tadi misalkan bahwa RK memiliki peluang yang sangat besar untuk menang di DKI Jakarta, apalagi tadi kalau kita melihat bagaimana pemetaan pemilih yang ada, maka pasti partai-partai akan memilih RK. Apalagi di situ ada koalisi Indonesia Maju. Nah, artinya adalah kalau koalisi Indonesia Maju dengan dukungan partai besar dan bergerak seluruh
ya potensi partai itu ke bawah, apalagi misalkan caleg-caleg yang ada kemarin ini punya tim masing-masing dan bergerak untuk memanfaatkan jaringannya, saya kira sangat efektif untuk memenangkan. Nah, artinya adalah bahwa bukan kotak kosong, dan kotak kosong itu tidak haram saya kira, dan sejak tahun 2015 ya Pak dukung politik ini Pak Kiai Muhtadi ini, itu sudah banyak sekali kotak kosong yang terjadi, termasuk di Jawa Tengah. Bagaimana misalkan di Semarang tahun 2020 juga kotak kosong, di Pati kotak kosong, di Makassar kotak kosong. Dan di Makassar adalah pengalaman bahwa justru kotak kosong yang menang. Nah di sini sebenarnya adalah justru diuji kepada rakyat, mau satu calon, mau dua calon, kalau memang tidak suka calon pertama, ya udah, jangan pilih yang lain, sehingga dengan demikian ada regulasi. Nah persoalannya di sini saya kira yang Bang Idrus, penting, sayang sekali waktu kita sudah habis saya kira ini. begini, supaya KPU segera menyikapi bagaimana sejatinya regulasi yang kita terapkan apabila ada katakanlah kotak kosong, ya, tapi yang paling tepat adalah calon tunggal. Ya calon tunggal itu artinya silakan kepada rakyat. Oke, masih panjang ini, masih dinamis ya. Nanti kita akan pantau lagi. Sayang sekali Bapak-Bapak, waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Burhan, Bang Idrus, dan juga Pak Zainul. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini.